Kamu mau ngelamar kerjaan yang di luar jurusanmu. Udah tahu belum? Plus sama minusnya ketika kamu ngelamar kerjaan, tapi beda dengan apa yang kamu ambil saat kuliah. Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang udah datang lagi ke channel ini. Di channel ini, atau di video kali ini, saya akan coba berbagi kepada kalian tentang plus minus ketika kalian mengambil suatu pekerjaan yang ternyata itu tuh di luar dari bidang kalian, atau di luar jurusan kalian. Emang bisa bang, kita kerja tapi di luar jurusan kita? Jawabnya bisa banget. Jadi di dunia kerja itu sangat dinamis. Jadi nggak serta-merta kamu adalah seorang sarjana akuntansi, kamu akan jadi seorang akuntan. No, itu depend on you. Jadi tergantung kalian mau lamar kerja di lowongan yang seperti apa gitu. Pada dasarnya di bursa kerja atau di dunia kerja, di beberapa posisi tuh ada yang memperbolehkan semua jurusan itu ngelamar. Nggak peduli kamu dari teknik, nggak peduli kamu dari kesehatan, nggak peduli kamu dari ekonomi, ataupun kamu dari hukum. Yang penting kamu sarjana di Universitas Indonesia dengan IPK 3, sekian, 3,0 lah ya minimal gitu. Contohnya apa nih bang? Nah ini kalau omongin contoh nih saya paling suka nih. Yang pertama, kayak program ODP Bank. Jadi kalau bank-bank BUMN itu kan sering ada namanya ODP, Officer Development Program kalau nggak salah. Itu tuh rata-rata semua jurusan. Kamu dari perminyakan, kamu dari pertambangan, kamu dari mesin, kerja di bank bisa. Atau mungkin program MT nih, MT dalam salah satu FMCG. Semua jurusan, kamu mau dari akuntansi, peternakan, pertanian, bisa. Nah, jadi kayak banyak, dan mungkin kalau kalian nonton video ini, kalian sedang atau pernah melihat lowongan pekerjaan yang ditujukan untuk semua jurusan. Nah, kita mau ngobrol nih, nggak usah lama-lama nih. Kira-kira plus minusnya apa sih kalau saya ngelamar kerjaan dan ternyata itu di luar bidang kita? Contoh nih, saya kan orang teknik mesin. Nah, saya mau ngelamar satu pekerjaan, contoh di bank. Nah, bisa nggak? Bisa. Kelebihan sama kekurangan. Yang pertama kelebihan. Kalau kelebihan, yang paling mutlak adalah opportunity untuk bekerja terbuka luas. Kenapa? Karena kalian udah nggak ada batasan harus bekerja di industri seperti apa. Jadi kayak kalian memberikan open lah ya. Saya mau untuk bekerja di industri ini, saya mau bekerja untuk industri ini. Jadi kayak bakal banyak lowongan yang tersedia untuk kamu ketika kamu nggak membatasin harus kerja sesuai dengan jurusanmu. Itu kelebihannya. Jadi kayak nggak ada batasnya lah. Sedangkan kalau kamu membatasin itu kayak, wah ini di bank nih, saya kan anak mesin, harusnya saya kerja di pabrik, gini-gini, saya nggak mau ngelamar gitu. Seperti itu. Jadi kelebihan yang pertama itu. Kelebihan yang kedua, kamu akan memiliki kesempatan untuk belajar hal-hal baru yang di luar teknik mesin. Kalau contohnya di teknik mesin ya, di luar jurusanmu. Jadi kayak kalian punya opportunity untuk belajar sesuatu yang nggak pernah kalian pelajari. Dan kalian diberikan kesempatan untuk melakukan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalian akan jadi orang yang lebih open-minded. Dalam arti, kalian kalau selama ini kuliah diajarin tentang ABCDE, tentang perteknikan, dan kalian akan dibuka pikiran kalian, knowledge kalian terhadap dunia luar tentang investasi, tentang keuangan, tentang manajemen resiko. Dan itu lebih luas lagi, seperti itu. Jadi kayak, ya, kelebihannya lumayan sih. Nah, terus kalau kekurangannya apa bang? Nah, kalau kekurangannya, dia adalah murni pendapat pribadi saya. Kekurangannya ketika kalian sudah bekerja di salah satu posisi yang ternyata itu di luar dari jurusan kalian. Kekurangannya, suatu saat ketika kalian ingin kembali lagi ke jurusan kalian yang awal tadi. Contoh nih, saya kan orang teknik mesin. Kerjalah saya di bank BRI gitu. Nah, saya kerja di bank BRI selama 3 tahun, 4 tahun. Nah, suatu ketika di tahun kelima, wah saya tuh pengen banget nih kerja di pabrik nih. Kan anak mesin ya, masa kerja di bank? Kayaknya passionnya di pabrik, di industri gitu. Itu susah. Jadi kalau kalian udah belok kanan dan berjalan di sisi kanan sepanjang waktu yang cukup lama, itu kalau balik ke jalur kalian tuh susah. Susah banget dan hampir bisa dibilang tuh nggak bisa. Nah, tetapi kalau kalian masih jalannya mungkin setahun atau mungkin 2 tahun dan umur kalian masih muda, ketika ada lowongan yang terbuka untuk di
jurusan kalian, kalian masih bisa apply kok. Seperti itu. Itu kekurangannya. Jadi kayak kalau kalian ingin pulang ke rumah kalian yang awal itu susah karena kalian udah punya rumah yang baru dan seragam yang baru. Jadi bener nggak sih Bang kita kerja di luar bidang kita? Atau salah nggak sih gitu? Bener dan salah itu nggak ada aturan yang baku. Jadi semua keputusan yang kalian ambil itu adalah mutlak benar. Karena itu udah kalian pertimbangkan, udah kalian hitung, dan nggak ada salahnya. Mau kerja di luar bidang ya nggak ada salahnya. Cuma ada konsekuensinya dan ada benefitnya. Ya tergantung kalian mau menerima nggak benefit dan konsekuensinya itu. Bang, ini ada nih Bang, teman saya nih Bang, orang teknik tapi kerja di bagian bukan non teknik, terus tiba-tiba masuk ke manajemen. Kok bisa Bang? Jadi sedikit banyak nih persentase seperti itu ada. Contoh saya juga punya teman, dia tuh dulu kerja di bidang keteknikan. Suatu ketika dia move ke bagian yang bukan di keteknikan. Dia pindah ke bagian, kalau di satu perusahaan tuh namanya inilah SCM ya, supply chain management, di procurement atau apa gitu saya nggak tahu, dan dia pindah ke situ. Bisa karena masih ada sedikit relation atau hubungan antara kerjaannya yang lama dengan yang baru. Ibaratnya dia diketeknikan di suatu industri, nah dia pindah ke procurementnya di industri itu juga. Itu masih bisa. Tapi kalau udah bener-bener beda core bisnis, dari bank kalian mau pindah ke power plant, terus kalian dari bank pengen pindah ke oil and gas, itu lebih susah kalau kalian lewat jalur experience. Tapi yang saya bilang di awal tadi, di sebelumnya, seandainya kalian masih cukup muda, kalian masih bisa kok ikut jalur fresh graduate lagi, tapi ya kalian start lagi dari nol. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan. Buat kalian yang mau ngambil lowongan pekerjaan atau posisi pekerjaan yang ternyata di luar dari disiplin kalian, di luar jurusan kalian, ya itu tergantung kalian. Kalian mau menerima konsekuensi dan benefit itu atau enggak. Jadi pikirkan matang-matang, jangan sampai salah ambil keputusan. Oke, terima kasih sudah mengunjungi channel ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.